Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seka Bima Wijaya dari kelompok presentasi. Kali ini kita akan membahas presentasi tentang Passion and Protection Newborn Photography. Pada presentasi kali ini, kita beranggotakan Trisindya Wahyuningsih, Teuku Rizky Fadilah, Syarif Hidayat, Rolanda Adinata, dan Vega Rista. Pada acara ini, host atau pembawa acara yaitu Fajar Kristiono dan Margaret Han. Fajar Kristiono adalah seorang Sony professional photographer atau brand ambassador dari produk Sony. Sedangkan Margaret Han adalah fotografi newborn atau bisa disebut fotografi bayi. Ini adalah beberapa kota tentang newborn photography. Lalu acara ini sendiri dipublikasikan melalui feed Instagram dari masing-masing speaker. Yang pertama yaitu mereka membuat sebuah poster lalu diposting di akun IG masing-masing. Lalu cara mereka melakukan acara sharing session ini adalah dengan menggunakan fitur live IG. Mereka awalnya melakukan live masing-masing lalu bergabung menjadi satu dan menjelaskan tentang acara ini, membuka acara ini Bapak Fajar sebagai hostnya, lalu Margareta sebagai tamu undangannya. Selanjutnya, di acara ini adalah sebenarnya acara obrolan santai antara Fajar Kristiono dan juga founder dari Bambini Babies yaitu Margaret Han. Di dalam acara ini menceritakan bagaimana seorang Margaret yang awal mulanya coba-coba menggeluti hobinya, lalu hobi ini berubah menjadi passion. Dan passion ini berubah menjadi profesi tetap dia. Perbincangan ini adalah tentang bagaimana newborn photography itu, karena kan dapat diketahui newborn photography adalah sebuah teknik fotografi, bidang fotografi yang agak riskan karena melibatkan seorang anak kecil, bayi yang baru lahir. Lalu di dalam acara ini juga terdapat beberapa kiat-kiat tentang newborn photography, lalu pokoknya acara ini menggeluti tentang newborn photography. Nah, sehingga acara ini kan bertemakan tentang passion dan juga protection. Passionnya sendiri adalah passion dari Margareta, lalu proteksinya, kenapa proteksinya adalah keamanan dari bagaimana fotografi newborn itu sendiri. Proteksinya adalah keamanannya. Lalu acara ini kan acara santai sehingga banyak orang yang jika ada orang yang tidak paham tentang fotografi baru mengikuti di dalam dunia fotografi akan paham dengan acara ini, karena acara ini pun sebenarnya obrolan santai tentang bagaimana seorang yang awalnya dari hobi lalu berubah menjadi passion lalu berubah menjadi profesi. Nah, untuk apa itu newborn photography akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Nah, selanjutnya teman-teman, fotografi newborn. Apa sih sebenarnya fotografi newborn itu sendiri? Fotografi newborn itu mulai tren itu di masa-masa sekarang ini ya, karena dulu pada zaman saya masih kecil belum ada yang namanya fotografi newborn. Ini baru mulai trending ini sekitar tahun 2016 itu mulai trending, apalagi sekarang banyak mama muda yang memiliki yang baru saja melahirkan dan kemudian ingin mengabadikan foto putra-putri mereka ketika masih bayi. Nah, jadi fotografi newborn itu sendiri adalah kegiatan atau seni fotografi yang dikhususkan untuk memotret bayi yang baru saja lahir. Nah, fotografi newborn ini sendiri biasanya bisa diambil foto bayi yang baru berumur 30 hari sejak kelahiran, atau bisa juga si bayi baru berumur 2 bulan ke atas. Kenapa pada saat 30 hari dan 2 bulan? Karena
ketika masa-masa ini, ketika umur-umur ini, badan si bayi masih lentur, masih bisa untuk istilahnya dibentuk sesuai keinginan si mama atau si keluarga. Nah, selanjutnya fotografer yang menekuni fotografi newborn ini biasanya sudah menyediakan beberapa properti untuk si bayi, mulai dari outfit, misal temanya adalah Mickey Mouse atau temanya adalah Barbie. Nah, kemudian biasanya si jasa fotografi newborn ini sudah menyediakan outfit, baju-baju seperti princess dan lainnya. Selain itu juga sudah menyediakan lighting dan sebagainya, itu sudah dari pihak fotografi newborn itu sendiri. Nah, biasanya kenyamanan itu yang paling ditekankan pada saat proses fotografi newborn itu sendiri. Kenapa? Karena ketika pada saat pemotretan, biasanya pemotretan itu memakan waktu 2-3 jam, tergantung kenyamanan si bayi. Apabila bayi itu tetap tenang, tidur pada saat pemotretan, itu biasanya pemotretan akan berjalan itu cepat daripada ketika si bayi itu menangis atau mungkin kurang nyaman, seperti itu teman-teman. Jadi yang lebih ditekankan di fotografi newborn adalah pemotretan pada bayi yang baru saja lahir, yang bermaksud bertujuan untuk mengabadikannya dan kemudian tetap melihat kenyamanan si bayi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Next. Untuk persiapannya sendiri, kami ambil dari yang dijelaskan oleh media Instagram, sekaligus yang kami ambil sendiri dari beberapa referensi melalui website resmi sebuah studio foto yang yang mempunyai jasa, yang menawarkan jasa sesi foto newborn. Nah, untuk persiapannya sendiri, pertama 2 buah kamera untuk foto, dan kendala pada satu kamera bisa menggunakan satu kamera, satunya lagi. Terus yang kedua, untuk memory cardnya sendiri, pastikan memory card itu dibawa dan sudah dalam data format atau kosong ya. Terus yang ketiga, outdoor. Terus untuk studio indoor, yang perlu diperhatikan adalah ruangan untuk sesi foto newborn pastikan memiliki suhu yang hangat, karena suhu yang sendiri dapat membuat mainan. Nah, untuk mainan sendiri bisa kasih si imut si bayi. Terus bantal juga menjadi salah satu penunjang agar bayi betah atau nyaman dikasih si foto ya. Terus karpet anti air. Nah, ini biasanya untuk yang bayi-bayi yang pose tidak memakai pakaian atau ya kebetulan tidak memakai popok ya. Karpet anti air ini berguna untuk ketika bayi itu BAB atau buang air kecil, maka karpet tersebut itu bisa dibersihkan dengan mudah, jadi bisa digunakan lagi. Coba kalau pakai karpet biasa, pasti akan jelas nempel, udah pasti bau, ya. Selanjutnya. Nah, terus seperti dekorasi penunjang tema, jangan lupa membawa keranjang, membawa seperti keranjang, terus bunga yang besar, bandul dan lain sebagainya untuk dekorasi yang telah ditentukan Terus aksesoris lucu untuk si bayi. Di sini ada topi, sarung tangan, ikat kepala dan lain sebagainya untuk menunjang sisi imut si bayi sesuai tema ya, Pak.
Nah, untuk musik menenangkan sendiri ini berguna agar si bayi tetap terlelap tidur, dan musik menenang ini dan sekaligus untuk mengurangi suara shutter kamera kalian. Terus apa ya? Untuk musik menenang sendiri itu sangat berguna ya ketika mengambil pose bayi yang sedang tertidur. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya bakal nyampaikan beberapa tips yang bisa dilakuin buat fotografi newborn. Yang pertama itu lakukan pemotretan di rentang hari tertentu. Nah, idealnya fotografi newborn ini dilakukan saat usia bayi berusia antara 5 hingga 14 hari. Kenapa di rentang itu? Karena pada hari kelima hingga ke-14 kegiatan menyusui sudah cukup stabil. Bayi sudah merasa kenyang dan tali pusalnya pun sudah lepas. Selain itu, di usia tersebutlah bayi menghabiskan waktunya lebih banyak dengan tertidur sehingga sangat fleksibel untuk melakukan berbagai pose. Yang kedua itu berikan lingkungan yang hangat. Bayi tidak suka kedinginan, maka dari itu pastikan agar ruangan tetap hangat sehingga bayi akan merasa hangat dan nyaman saat sesi pemotretan. Yang tiga itu bikin suasana tenang dan nyaman. Suasana tenang dan nyaman itu penting banget buat sesi pemotretan ini agar lebih produktif. Misalnya dengan menyalakan atau menggunakan musik yang lembut seperti yang sudah dimention tadi. Nah, yang terakhir tuh siapkan penenang. Jangan lupa siapkan hal-hal yang dapat menenangkan si kecil jika ternyata dia rewel saat sesi foto. Siapkan barang-barang seperti empang, godong, mainan, atau berbagai hal lainnya yang akan menenangkan si bayi di saat dia rewel pada saat sesi pemotretan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik newborn photography. Pertama adalah mengatur kondisi ruang pemotretan. Suhu ruangan harus hangat. Suhu ruangan akan membuat bayi merasa lebih nyaman saat dipotret. Yang kedua adalah cara melakukan pose. Semua pose pemotretan cenderung aman asalkan melakukannya dengan teknik yang benar. Keseimbangan dan kenyamanan menjadi faktor utama kesempurnaan hasil dari foto tersebut. Bagaimana kita mengatur bayi ketika berpose dan bagaimana kita memotret. Itu yang harus dipelajari ketika memotret newborn photography. Yang kedua adalah pastikan bayi harus nyaman. Pentingnya untuk memperhatikan kenyamanan bayi. Jika bayi tidak menangis, berarti bayi tersebut nyaman. Sebaliknya, saat menangis, pasti ada hal yang janggal. Misalkan mau pipis atau BAB, kecuali bayinya tersebut lapar atau sakit. Selanjutnya adalah tentang pencahayaan. Lakukan dengan natural lighting atau cahaya alami, karena penting untuk melakukan sesi foto newborn di ruangan yang terang oleh sinar matahari. Selanjutnya adalah pemotretan di rumah. Pemotretan di rumah biasanya dilakukan oleh permintaan orang tua, sehingga fotografer akan datang ke rumah bayi dengan menyesuaikan berbagai hal seperti ruangan, suhu ruangan, hingga pencahayaan. Hal ini terkait dengan alasan tradisi kebudayaan bahwa bayi tak boleh keluar rumah hingga di bawah usia 40 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Roy Rolanda Adinata. Lebih cenderung ke badan bayi yang sedang tertidur, bukan sedang duduk seperti itu. Biasanya juga ketika di atas lengan ini ada suatu benda yang ditempati oleh si bayi, seperti orang sedang menyandar seperti itu. Yang slide berikutnya, coba Mas digeser, ada juga
duduk di atas alat peraga atau properti. Biasanya properti yang digunakan semua tergantung dengan kebutuhan dan permintaan dari orang tua si bayi. Ini ada contoh seperti ini, bisa dilihat seperti orang Arab yang menggunakan sorban, tasbih, suatu foto yang bagus. Ini ada yang pertama, ketika bayi sedang menopang kepala dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi duduk, itu menjadi salah satu pose yang cukup banyak diminati oleh kalangan orang tua supaya menjadikan putra-putrinya menjadi lebih lucu dan imut. Posisi bayi kepala bayi berada di atas lengan. Posisi yang slide berikutnya, coba Mas digeser, ada juga duduk di atas alat peraga atau properti. Biasanya properti yang digunakan semua tergantung dengan kebutuhan dan permintaan dari orang tua si bayi. Ini ada contoh seperti ini, bisa dilihat seperti orang Arab yang menggunakan sorban, tasbih, gamis. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.